Dunia sepak bola bisa saja terguncang jika suatu hari terungkap fakta yang selama ini tak pernah terbayangkan. Bagaimana jika 3 nama besar, Lamine Yamal, Erling Haaland, dan David da Silva ternyata memiliki garis keturunan Indonesia? Sebuah kemungkinan yang terdengar mustahil, namun justru itulah yang membuat publik heboh membayangkannya. Dalam skenario ini, fakta baru terungkap dari silsilah keluarga. Ada jejak leluhur yang mengarah ke Nusantara, sebuah koneksi yang selama ini tidak diketahui publik. Kabar tersebut langsung menyebar cepat, memicu perbincangan besar di kalangan pecinta sepak bola. Bayangkan dampaknya. Lamine Yamal, pemain muda penuh kreativitas, kini punya ikatan emosional dengan Indonesia. Erling Haaland, mesin gol kelas dunia, memiliki darah yang sama dengan jutaan fans Garuda. Dan David da Silva, yang sudah lama berkarir di Indonesia, ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dari sekedar profesional. Jika itu benar terjadi, bukan hanya sekadar cerita menarik, ini akan menjadi peluang besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Dalam dunia sepak bola internasional, klaim keturunan harus dibuktikan secara resmi melalui dokumen dan diakui oleh federasi. Tanpa itu, semua akan menjadi spekulasi yang sulit dipercaya. Hingga saat ini, tidak ada data valid yang menunjukkan bahwa ketiga pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Artinya, kabar yang beredar lebih banyak lahir dari harapan dan imajinasi para penggemar. Meski begitu, satu hal yang menarik, cerita seperti ini menunjukkan betapa besarnya mimpi masyarakat Indonesia untuk melihat timnas bersaing di level dunia. Dari rumor, harapan, hingga imajinasi, semuanya bermuara pada satu keinginan yang sama, melihat Garuda terbang lebih tinggi. Apa jadinya jika salah satu talenta muda paling bersinar di Eropa tiba-tiba memilih membela timnas Indonesia? Nama Lamine Yamal mendadak jadi perbincangan panas. Bukan karena gol spektakuler atau asis brilian, tapi karena rumor mengejutkan, ia dikaitkan dengan timnas Indonesia. Media sosial langsung meledak, fans Garuda heboh, dunia mulai melirik. Tapi apakah ini kenyataan atau hanya mimpi yang terlalu indah? Semua bermula dari spekulasi yang beredar liar di internet. Nama Lamine Yamal, pemain muda yang tengah naik daun di Eropa, tiba-tiba dikaitkan dengan proyek besar sepak bola Indonesia. Di tengah ambisi besar untuk membangun timnas yang kompetitif, Indonesia memang sedang aktif melakukan naturalisasi pemain diaspora. Langkah ini membuat banyak pihak mulai berimajinasi lebih jauh, dan disitulah nama Yamal muncul. Seorang pemain dengan teknik tinggi, kecepatan luar biasa, dan visi permainan matang di usia muda, dikaitkan dengan skuad Garuda. Tentu saja, kabar ini langsung mengundang perhatian besar. Bayangkan sejenak, stadion penuh, ribuan supporter mengenakan merah putih, dan di tengah lapangan, Lamine Yamal mengenakan jersey timnas Indonesia. Ia menggiring bola, melewati pemain lawan dengan mudah, memberikan umpan matang, bahkan mencetak gol penentu kemenangan. Jika skenario ini benar-benar terjadi, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain hebat, tapi juga simbol perubahan besar. Sebuah pernyataan bahwa sepak bola Indonesia siap naik level ke panggung dunia. Euforia ini membuat banyak fans percaya bahwa tidak ada yang mustahil di sepak bola modern. Namun di balik semua harapan itu, ada realita yang tidak bisa diabaikan. Aturan FIFA soal perpindahan kewarganegaraan pemain sangat ketat. Seorang pemain tidak bisa begitu saja berpindah negara tanpa memenuhi syarat tertentu, mulai dari garis keturunan hingga riwayat bermain di tim nasional sebelumnya. Selain itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak terkait mengenai kabar tersebut. Artinya, rumor ini masih berada di wilayah spekulasi. Di satu sisi, publik ingin percaya. Di sisi lain, logika mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar mungkin? Inilah konflik yang membuat kabar ini semakin panas, antara harapan besar dan kenyataan yang ada. Pemain-pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya, mereka pasti akan berhitung. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Erick bilang ada 3 pemain yang kini sedang dalam proses naturalisasi. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran, mereka join langsung. Ya memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Apakah setelah terima menjadi WNI, karir saya akan tetap langgeng di klub yang sekarang atau enggak
Tim nasional Indonesia disebut tengah mempersiapkan sejumlah opsi taktik jelang agenda FIFA Matchday serta Piala AFF. Pelatih kepala John Herdman dikabarkan mempertimbangkan penggunaan 3 penyerang sekaligus dalam skema permainan tim. 3 nama yang masuk dalam skenario tersebut adalah Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva. Ketiganya dinilai memiliki karakteristik berbeda yang dapat saling melengkapi di lini depan. Dalam pendekatan taktik modern, penggunaan 3 penyerang bukan hal baru, terutama bagi tim yang mengedepankan intensitas serangan dan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Kombinasi fisik dan penyelesaian akhir dari Haaland, kreativitas Yamal di sektor sayap, serta pengalaman David da Silva di kawasan Asia dianggap dapat memberikan variasi serangan bagi Indonesia. Meski demikian, penerapan strategi tersebut tetap bergantung pada kesiapan tim secara keseluruhan, termasuk keseimbangan lini tengah dan pertahanan. Penggunaan 3 penyerang berpotensi meningkatkan daya serang, namun juga menuntut organisasi permainan yang disiplin agar tidak meninggalkan celah bagi lawan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait komposisi akhir yang akan diturunkan pada laga FIFA Matchday. Bayangkan satu momen, lampu stadion menyala terang, puluhan ribu supporter berdiri, dan lagu kebangsaan Indonesia berkumandang dengan penuh kebanggaan. Lalu kamera menyorot 3 sosok yang tak pernah dibayangkan sebelumnya mengenakan jersey merah putih. Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva. Apakah ini mimpi atau masa depan sepak bola Indonesia? Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka ini bukan sekedar penambahan pemain, ini adalah perubahan level. Haaland, striker dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan naluri gol yang luar biasa, akan menjadi ujung tombak yang selama ini diidamkan Timbas Indonesia. Setiap sentuhannya bisa menjadi ancaman, setiap peluang bisa berbuah gol. Di sisi lain ada Lamine Yamal, wonderkid dengan teknik tinggi dan kreativitas yang sulit ditebak. Ia bukan hanya pemain sayap, ia adalah pembeda, pemain yang bisa membuka pertahanan rapat dengan satu gerakan. Dan jangan lupakan David da Silva, sosok yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Pengalamannya, instingnya di kotak penalti, serta adaptasinya terhadap permainan lokal menjadikannya pelapis atau bahkan pesaing serius di lini depan. Sekarang bayangkan kombinasi ini bermain bersama. Serangan cepat dari sayap oleh Yamal, umpan terobosan tajam, dan Haaland menyelesaikannya dengan satu sentuhan mematikan. Atau skenario lain, rotasi lini depan, bola liar di kotak penalti, dan David da Silva muncul sebagai penyelamat. Ini bukan lagi sekedar tim, ini adalah mesin serangan. Namun, di balik semua mimpi besar ini, ada realitas yang tidak bisa diabaikan. Proses naturalisasi bukan hal mudah, regulasi FIFA sangat ketat, belum lagi soal komitmen pemain terhadap negara asal mereka, dan yang paling penting, chemistry tim. Sepak bola bukan hanya soal nama besar, tapi tentang kerjasama, komunikasi, dan rasa saling percaya di lapangan. Pihak PSSI tentu tidak bisa hanya berpikir jangka pendek, mendatangkan pemain bintang harus diimbangi dengan visi jangka panjang. Apakah mereka bisa menyatu dengan gaya permainan Indonesia? Apakah mereka bisa beradaptasi dengan tekanan supporter? Dan yang paling krusial, apakah ini solusi atau justru distraksi? Namun satu hal yang pasti, jika ketiga nama ini benar-benar berseragam merah putih, maka dunia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tim berkembang, tapi sebagai kekuatan baru yang siap mengejutkan Asia. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menjadi kenyataan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Atau hanya akan tetap menjadi mimpi yang terus dibicarakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau ini benar terjadi, siapkah kalian melihat timnas Indonesia naik ke level dunia? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. 2 bintang muda kelas dunia, Lamine Yamal dan Erling Haaland, dikabarkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Informasi ini langsung menjadi sorotan publik dan pencinta sepak bola tanah air. Kedua pemain yang saat ini bersinar di kompetisi Eropa, disebut-sebut akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi dan turnamen besar mendatang. Proses naturalisasi ini kabarnya mendapat dukungan penuh dari PSSI, serta pemerintah Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi besar untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia maupun dunia. Jika kabar ini benar terrealisasi, kehadiran Haaland yang dikenal sebagai striker tajam dan Yamal sebagai winger muda berbakat akan menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi skuad Garuda. Kombinasi keduanya diprediksi mampu mengubah peta persaingan sepak bola Asia secara signifikan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait tanggal pasti pengambilan sumpah WNI kedua pemain tersebut. Publik pun masih menantikan konfirmasi langsung dari pihak terkait. Satu hal yang pasti,
Rumor ini telah memicu euforia besar di kalangan supporter. Banyak yang berharap kabar ini bukan sekadar isu, melainkan benar-benar menjadi kenyataan yang bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kabar panas kembali datang dari dunia sepak bola internasional yang menyeret nama Indonesia. Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya pernah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Yamal menyebut bahwa komunikasi tersebut terjadi dalam konteks penjajakan awal. Meski belum mengarah pada keputusan final, pengakuan ini langsung memicu spekulasi luas di kalangan publik sepak bola tanah air. Memang ada komunikasi, tapi untuk saat ini saya masih fokus dengan karir saya di Eropa, ungkap Yamal singkat. Langkah PSSI ini dinilai sebagai bagian dari strategi agresif untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain muda berbakat kelas dunia. Yamal, yang dikenal memiliki kecepatan, visi, dan teknik tinggi, dianggap cocok dengan gaya permainan modern yang ingin dikembangkan timnas Indonesia. Namun demikian, proses naturalisasi pemain bukanlah hal yang sederhana. Selain faktor regulasi FIFA, juga diperlukan persyaratan administratif dan aspek keterikatan dengan Indonesia yang harus dipenuhi. Sejumlah pengamat menilai bahwa peluang Yamal untuk benar-benar bergabung masih sangat kecil, mengingat posisinya yang tengah naik daun di Eropa dan peluang besar membela timnas Spanyol. Meski begitu, pengakuan ini tetap menjadi angin segar bagi supporter Indonesia. Setidaknya, hal ini menunjukkan bahwa nama Indonesia mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola global. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari PSSI. Apakah komunikasi tersebut akan berlanjut menjadi proses resmi, atau hanya sebatas pendekatan awal? Dunia sepak bola kembali diguncang kabar sensasional. Striker tajam asal Norwegia, Erling Haaland, dikabarkan mengakui bahwa dirinya pernah mendapat komunikasi dari PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang ramai dibicarakan di berbagai platform, Haaland disebut mengonfirmasi adanya pendekatan awal dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap bersama klub dan karirnya di Eropa. Ada komunikasi, tapi saya masih fokus pada sepak bola saya di sini, ujar Haaland singkat dalam kutipan yang beredar. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya ambisius PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain kelas dunia. Sosok Haaland yang dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia tentu akan menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi skuad Garuda. Namun sejumlah pengamat menilai peluang tersebut sangat kecil untuk terwujud. Selain faktor regulasi FIFA yang ketat, Haaland juga merupakan pemain inti tim nasional Norwegia dan memiliki komitmen kuat di level internasional. Meski begitu, kabar ini tetap memicu antusiasme tinggi dari para supporter Indonesia. Banyak yang berharap pendekatan tersebut menjadi awal dari langkah besar sepak bola nasional menuju level yang lebih tinggi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari PSSI terkait kabar tersebut. Publik pun masih menantikan kejelasan apakah ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar rumor yang menghebohkan. Kabar menarik datang dari kancah sepak bola nasional. Penyerang tajam yang berkarir di Indonesia, David da Silva, dikabarkan mengakui bahwa dirinya telah mendapat panggilan dan komunikasi dari PSSI terkait peluang memperkuat timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang beredar di kalangan media dan supporter, pemain asal Brazil tersebut disebut membuka kemungkinan untuk membela skuad Garuda. Meski belum ada keputusan final, sinyal ini langsung memicu antusiasme publik. Memang ada komunikasi dari PSSI, saya menghargai itu, tapi kita lihat ke depannya seperti apa, ujar David da Silva dalam kutipan yang ramai diperbincangkan. Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan isu pemain Eropa, mengingat David da Silva telah lama berkarir di Liga Indonesia dan memiliki kedekatan dengan atmosfer sepak bola tanah air. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor ini, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di titik yang menarik. Perhatian dunia mulai datang, ambisi besar mulai terlihat, dan mimpi untuk melihat timnas Indonesia bersaing di level tertinggi bukan lagi hal yang mustahil. Lamine Yamal mungkin masih sebatas nama dalam spekulasi, tapi semangat yang muncul dari rumor ini adalah nyata. Lalu pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kesempatan itu benar-benar datang, apakah Indonesia sudah siap? Dan menurut kamu, apakah ini masa depan yang mungkin terjadi? Atau hanya sekadar mimpi yang terlalu tinggi? Kabar yang sebelumnya terdengar mustahil, kini mengguncang dunia sepak bola. Striker mematikan asal Norwegia, Erling Haaland, dikabarkan resmi bergabung dengan timnas Indonesia dalam sebuah langkah yang langsung menjadi sorotan global. Dalam skenario yang mengejutkan ini, Indonesia disebut berhasil melakukan gebrakan besar dengan mendatangkan salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Pemain yang dikenal dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan insting gol luar biasa itu, kini dikaitkan dengan skuad Garuda. Jika benar terjadi, ini bukan hanya sekedar transfer pemain. Ini adalah peristiwa bersejarah yang berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola Asia, bahkan dunia. Bayangkan, Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi puluhan ribu supporter. Sorakan menggema saat Haaland memasuki lapangan dengan jersey merah putih. Setiap sentuhan bola menghadirkan ancaman nyata bagi lawan. Setiap peluang hampir pasti menjadi gol.
Dampaknya tidak main-main. Timnas Indonesia yang selama ini berjuang untuk bersaing di level Asia, tiba-tiba memiliki striker kelas dunia. Peluang lolos ke turnamen besar meningkat drastis, ranking FIFA berpotensi melonjak. Bahkan perhatian media internasional akan tertuju ke Indonesia. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan besar. Secara regulasi FIFA, perpindahan pemain antar negara bukanlah hal sederhana. Banyak syarat ketat yang harus dipenuhi, mulai dari kewarganegaraan hingga riwayat penampilan internasional. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait kabar tersebut. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa isu ini masih berada di ranah spekulasi. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, rumor ini telah membakar semangat para pecinta sepak bola Indonesia. Mimpi melihat pemain kelas dunia mengenakan lambang Garuda kini terasa sedikit lebih dekat. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi kenyataan yang mengubah sejarah, atau hanya sekedar rumor yang terlalu indah untuk dipercaya? Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Penyerang tajam yang selama ini bersinar di kompetisi Liga Indonesia, David da Silva, dikabarkan masuk dalam radar pemanggilan Timnas Indonesia. Dalam skenario yang kini ramai dibicarakan publik, striker asal Brasil tersebut disebut-sebut berpeluang mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Garuda seiring performa impresifnya di level klub. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca ruang, serta insting gol yang tinggi membuat namanya sulit untuk diabaikan. Jika pemanggilan ini benar-benar terjadi, tentu akan menjadi langkah menarik bagi Timnas Indonesia. Kehadiran sosok striker berpengalaman seperti David da Silva bisa menambah variasi serangan dan memberikan opsi berbeda di lini depan. Bayangkan, dalam laga penting, Timnas Indonesia membutuhkan gol penentu. Bola silang datang dari sisi sayap, dan di dalam kotak penalti, David da Silva berdiri di posisi yang tepat, menyambut bola dengan tenang, dan mengubahnya menjadi gol kemenangan. Namun di balik potensi tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan. Secara regulasi, pemain asing hanya bisa membela Timnas Indonesia jika telah memenuhi syarat kewarganegaraan dan proses naturalisasi sesuai aturan FIFA. Artinya, pemanggilan ini baru bisa terrealisasi jika seluruh proses administrasi dan legal telah selesai. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kabar pemanggilan tersebut. Banyak pihak menilai isu ini masih sebatas spekulasi, meskipun didukung oleh performa apik sang pemain di kompetisi domestik. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, nama David da Silva kini semakin kuat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dan jika peluang itu benar-benar terbuka, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu senjata baru bagi skuad Garuda. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi kenyataan yang memperkuat lini serang Indonesia, atau hanya sekadar wacana yang belum waktunya terwujud? Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. 3 nama besar yang selama ini menghiasi panggung sepak bola Eropa, dikabarkan mulai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Mereka adalah wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, striker tajam Manchester City, Erling Haaland, serta bomber andalan Liga Indonesia, David da Silva. Isu ini langsung viral di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, mungkinkah Indonesia benar-benar melakukan langkah besar dengan mendatangkan pemain kelas dunia? Secara aturan FIFA, proses naturalisasi tidaklah mudah. Pemain harus memiliki garis keturunan atau memenuhi syarat tertentu untuk bisa membela negara lain. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kabar tersebut. Namun di sisi lain, harapan publik terhadap kemajuan sepak bola Indonesia memang sedang tinggi. Setelah beberapa pemain diaspora berhasil dinaturalisasi, banyak fans mulai bermimpi lebih jauh, bahkan membayangkan pemain top dunia mengenakan jersey Garuda. Jika hal ini benar-benar terjadi, tentu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Tapi untuk saat ini, kabar tersebut masih sebatas spekulasi, yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu menurut kamu, apakah ini mungkin terjadi di masa depan, atau hanya sekedar rumor yang terlalu dibesar-besarkan? Dalam skenario yang kini ramai dibincangkan publik, Indonesia disebut tengah melakukan langkah besar dengan membuka peluang naturalisasi pemain muda berbakat yang sedang bersinar di Eropa. Nama Lamine Yamal pun langsung mencuri perhatian, mengingat performanya yang luar biasa bersama klub raksasa Spanyol. Jika benar terjadi, ini bukan sekedar transfer biasa. Ini adalah langkah revolusioner yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia secara drastis. Bayangkan, pemain dengan visi, kecepatan, dan teknik kelas dunia mengenakan seragam merah putih, bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Namun, di balik euforia tersebut, muncul berbagai pertanyaan. Secara regulasi FIFA, perpindahan federasi bukan hal yang mudah. Pemain harus memenuhi syarat ketat, termasuk status kewarganegaraan dan riwayat penampilan internasional. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait kabar tersebut. Banyak pihak menilai isu ini masih sebatas spekulasi yang berkembang liar di media sosial.
Meski begitu, satu hal yang pasti, harapan masyarakat terhadap kemajuan timnas Indonesia kini semakin besar. Kehadiran pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, bahkan dalam sekedar wacana, sudah cukup membangkitkan optimisme baru. Apakah ini akan menjadi kenyataan yang mencetak sejarah, atau hanya mimpi besar yang belum waktunya terwujud? Yang jelas, dunia kini mulai melirik Indonesia, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Isu mengenai pemain keturunan kembali memanas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. 3 nama besar, Lamine Yamal, Erling Haaland, dan David da Silva, belakangan sering dikaitkan dengan peluang membela timnas Indonesia. Namun, bagaimana faktanya? Pertama, Lamine Yamal. Pemain muda berbakat ini lahir di Spanyol dan memiliki latar belakang keluarga Maroko dan Guinea Ekuatorial. Hingga saat ini, tidak ada informasi valid yang menunjukkan adanya garis keturunan Indonesia dalam silsilah keluarganya. Kedua, Erling Haaland. Striker tajam ini berasal dari Norwegia, dengan latar belakang keluarga Eropa Utara. Ayahnya adalah mantan pemain sepak bola profesional Norwegia. Tidak ditemukan bukti bahwa Haaland memiliki darah Indonesia. Ketiga, David da Silva. Penyerang asal Brasil ini memang cukup dekat dengan Indonesia karena berkarir di Liga Indonesia. Namun, dari sisi keturunan, ia merupakan warga negara Brasil dan tidak memiliki garis keturunan Indonesia berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, ketiga pemain tersebut bukan pemain keturunan Indonesia. Lalu, mengapa nama mereka sering dikaitkan? Fenomena ini muncul karena tingginya antusiasme publik terhadap program naturalisasi yang sedang berkembang. Banyak fans berharap pemain kelas dunia bisa memperkuat timnas Indonesia, sehingga muncul berbagai spekulasi, meski tidak semuanya berdasar fakta. Perlu diketahui, menurut aturan FIFA, pemain bisa membela suatu negara jika memiliki hubungan keturunan, kewarganegaraan, atau memenuhi syarat tertentu. Tanpa itu, proses perpindahan federasi hampir mustahil dilakukan. Kesimpulannya, hingga saat ini, Lamine Yamal, X, bukan keturunan Indonesia. Erling Haaland, X, bukan keturunan Indonesia. David da Silva, X, bukan keturunan Indonesia. Meski begitu, diskusi ini menunjukkan satu hal penting. Harapan besar masyarakat terhadap kemajuan timnas Indonesia semakin tinggi. Lalu menurut kamu, apakah Indonesia sebaiknya fokus ke pemain keturunan atau membangun talenta lokal? Dunia sepak bola akan benar-benar berubah jika 3 nama besar ini tampil berseragam merah putih. Lamine Yamal, Erling Haaland, dan David da Silva. 3 pemain dengan karakter berbeda, namun satu tujuan, membawa Indonesia ke level tertinggi. Lalu apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar bermain di 3 panggung besar, Piala AFF, FIFA Matchday, hingga Piala Dunia? Di ajang AFF Championship, kehadiran 3 pemain ini akan langsung mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Haaland sebagai mesin gol di lini depan, Yamal sebagai kreator serangan dari sisi sayap, dan David da Silva sebagai finisher berpengalaman di kotak penalti. Kombinasi ini membuat lini serang Indonesia nyaris tak terbendung. Lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia akan dipaksa bermain lebih defensif. Bukan hanya sekedar bersaing, Indonesia berpotensi mendominasi dan menjadi kandidat kuat juara. Masuk ke laga internasional FIFA Matchday, dampaknya jauh lebih besar. Tim-tim dari Asia hingga Eropa akan mulai memperhitungkan Indonesia sebagai lawan serius. Kecepatan Yamal, kekuatan Haaland, dan insting gol David da Silva menciptakan trio yang seimbang, kreatif, agresif, dan efektif. Di panggung tertinggi, FIFA World Cup, kehadiran mereka akan membawa harapan baru. Indonesia yang sebelumnya hanya bermimpi tampil di Piala Dunia, kini punya peluang nyata untuk bersaing. Bayangkan momen ini. Indonesia menghadapi tim besar dunia. Serangan cepat dibangun dari sisi sayap oleh Yamal. Umpan matang masuk ke kotak penalti, dan Haaland menyambutnya dengan gol spektakuler. Sementara itu, David da Silva siap menjadi pembeda saat laga berjalan ketat. Secara performa, ia juga dikenal sebagai striker produktif dengan insting gol tinggi. Namun demikian, proses untuk memperkuat timnas Indonesia tetap harus melalui tahapan resmi, termasuk aspek naturalisasi serta regulasi FIFA yang berlaku. Sejumlah pengamat menilai peluang David da Silva untuk bergabung lebih terbuka selama seluruh persyaratan administratif dan hukum dapat dipenuhi. Jika terrealisasi, kehadirannya bisa menambah kedalaman lini serang timnas Indonesia. Hingga saat ini, pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan lebih lanjut. Publik pun masih menunggu kepastian apakah komunikasi tersebut akan berujung pada proses resmi atau hanya sebatas penjajakan awal. Menjelang agenda FIFA Matchday yang semakin dekat, situasi di internal timnas Indonesia justru diwarnai ketidakpastian. Isu naturalisasi 3 pemain yang sempat menghebohkan publik, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva, kini disebut masih dalam tahap pertimbangan serius. Pihak PSSI dikabarkan belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan proses tersebut. Sejumlah faktor menjadi alasan utama, mulai dari regulasi internasional, kesiapan administrasi, hingga aspek teknis kebutuhan tim. Haaland dan Yamal, yang sebelumnya ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia, dinilai sangat sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, sejumlah pengamat menilai opsi ini menunjukkan upaya tim pelatih dalam mencari formula terbaik untuk menghadapi kompetisi regional seperti Piala AFF. Keputusan akhir diperkirakan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi latihan serta kondisi para pemain menjelang pertandingan.
Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia resmi diperkuat 2 mesin gol kelas dunia, Erling Haaland dan Didier Drogba. Langkah ini bukan sekadar tambahan pemain, ini adalah revolusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Perpaduan kekuatan fisik, pengalaman, dan naluri mencetak gol dari 2 striker legendaris ini membuat lini depan Garuda berubah menjadi salah satu yang paling ditakuti. Haaland hadir dengan gaya bermain modern, cepat, tajam, dan haus gol. Setiap pergerakannya selalu mengancam pertahanan lawan. Sementara Drogba membawa karisma dan pengalaman luar biasa, sosok pemimpin di lapangan yang pernah menaklukkan panggung besar dunia. Bayangkan duet ini berdiri di lini depan merah putih. Umpan silang yang datang akan disambut dengan kekuatan udara Drogba, sementara bola terobosan cepat akan diselesaikan dengan dingin oleh Haaland. Kombinasi ini seperti mimpi bagi para pendukung timnas Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Ribuan supporter menyanyikan lagu kebanggaan, menyambut era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lawan-lawan mulai gemetar. Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Namun di balik euforia ini, satu hal menjadi sorotan. Ini adalah awal dari ambisi besar. Dengan Haaland dan Drogba di skuad, target bukan lagi sekedar bersaing, tetapi menaklukkan Asia, bahkan dunia. Garuda telah berubah, dan dunia mulai memperhatikannya. Bayangkan panggung Piala AFF yang biasanya panas, kini berubah jadi sorotan dunia. Timnas Indonesia datang bukan sekedar peserta, mereka membawa kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dipimpin semangat Garuda, skuad Merah Putih kini diperkuat 2 nama besar sepak bola dunia, Erling Haaland dan Lamine Yamal. Dari menit pertama, atmosfer stadion langsung bergetar. Haaland dengan postur kuat dan insting golnya menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Setiap sentuhan bolanya terasa berbahaya. Satu peluang kecil bisa berubah menjadi gol spektakuler. Di sisi lain, Lamine Yamal menghadirkan magis yang berbeda. Dribblenya lincah, visinya tajam, dan kecepatannya membuat bek lawan kehilangan arah. Ia bukan hanya pemain muda berbakat, ia adalah pembeda dalam setiap serangan. Kolaborasi keduanya membuat permainan timnas Indonesia naik level. Serangan demi serangan tersusun rapi, cepat, dan mematikan. Stadion dipenuhi sorakan, dan jutaan pasang mata di Asia Tenggara tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tim-tim besar ASEAN yang biasanya percaya diri, kini terlihat waspada. Indonesia bukan lagi kuda hitam, mereka berubah menjadi kandidat juara yang ditakuti. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, maka sejarah baru akan tercipta. Garuda tak hanya terbang tinggi di Asia Tenggara, tapi juga mulai diperhitungkan di panggung dunia. Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah awal era baru sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan datang jelang Piala AFF. 3 striker top dunia, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David De Silva resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Momen bersejarah ini langsung menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Ketiganya terlihat hikmat saat prosesi pengambilan sumpah, menandai komitmen besar untuk membela Merah Putih di ajang internasional. Kehadiran Haaland yang dikenal sebagai mesin gol mematikan, dipadukan dengan kreativitas dan kecepatan Lamine Yamal, serta pengalaman tajam David De Silva di lini depan, membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis. Jelang Piala AFF, harapan besar kini berada di pundak ketiga pemain ini. Publik pun mulai membayangkan lini serang Garuda yang lebih ganas, cepat, dan mematikan dari sebelumnya. Apakah kombinasi 3 striker ini mampu membawa Indonesia meraih kejayaan di Piala AFF? Semua mata kini tertuju pada langkah timnas di turnamen bergengsi tersebut. Satu hal yang pasti, sejarah baru telah dimulai, dan Indonesia siap mengguncang Asia. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang agenda FIFA Matchday dan Piala AFF. Pelatih John Hartman dikabarkan tengah menyiapkan strategi berani dengan menurunkan 3 striker sekaligus, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David Da Silva. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi all-out attack untuk meningkatkan daya gedor lini depan Garuda. Kombinasi kekuatan fisik dan insting gol tajam dari Haaland, kreativitas serta kelincahan Yamal, hingga pengalaman David Da Silva di kompetisi Asia, diyakini mampu menjadi ancaman serius bagi lawan. Dalam sesi latihan tertutup, ketiganya terlihat mulai membangun chemistry dan pola permainan yang agresif. John Hartman juga menegaskan bahwa ia ingin menghadirkan permainan menyerang yang cepat, langsung, dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Persiapan timnas Indonesia menuju ajang Piala AFF 2026 resmi dimulai dengan pemanggilan 23 pemain oleh pelatih John Hartman. Agenda pemusatan latihan atau training center ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai 26 hingga 30 Mei 2026. Dilansir dari Suara, komposisi skuad kali ini menarik perhatian karena melibatkan 4 pemain yang berstatus debutan. Kehadiran wajah-wajah baru tersebut dipandang sebagai langkah regenerasi di tubuh tim nasional senior.
Pemusatan latihan ini menjadi panggung penting bagi para pemain anyar untuk membuktikan kapasitas mereka di hadapan tim pelatih. Harapannya, mereka mampu bersaing ketat demi mengamankan satu tempat di skuad utama Garuda. Dari daftar 23 nama yang dirilis, 4 pemain menjadi sorotan utama lantaran belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan bersama timnas senior. Para pemain tersebut adalah Alvarezi Buffon, Rizky Eka Pratama, Excel Runtukahu, dan Fajar Faturrahman. Alvarezi Buffon sebenarnya bukan sosok asing di lingkungan tim nasional, meski sebelumnya hanya aktif di level kelompok umur. Ia tercatat mengantongi 15 penampilan bersama timnas U20 dan telah tampil sebanyak 5 kali untuk skuad U23. Kondisi berbeda dialami oleh Rizky Eka Pratama dan Excel Runtukahu yang tergolong sangat minim pengalaman internasional. Keduanya tercatat belum pernah memperkuat tim nasional, baik di level usia muda maupun pada kategori senior. Nama terakhir yang masuk dalam daftar debutan menjanjikan adalah Fajar Faturrahman. Meski jumlah penampilannya, Kerps, masih sangat terbatas, tim pelatih menilai pemain ini memiliki potensi besar untuk berkembang di level yang lebih tinggi. Agenda strategis di Jakarta. Pelaksanaan TC yang berlangsung singkat selama 5 hari di Jakarta ini akan difokuskan pada pemantapan taktik dan penilaian performa individu. John Herdman ingin melihat sejauh mana adaptasi para pemain baru dengan filosofi permainan yang diusungnya. Ajang pemusatan latihan pada akhir Mei 2026 ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain, terutama mereka yang baru pertama kali bergabung untuk unjuk kemampuan secara maksimal. Persaingan sehat dalam skuad diharapkan dapat meningkatkan level permainan tim secara kolektif menjelang Piala AFF 2026. Dunia sepak bola bisa saja terguncang jika suatu hari terungkap fakta yang selama ini tak pernah terbayangkan. Bagaimana jika 3 nama besar, Lamine Yamal, Erling Haaland, dan David da Silva ternyata memiliki garis keturunan Indonesia? Sebuah kemungkinan yang terdengar mustahil, namun justru itulah yang membuat publik heboh membayangkannya. Dalam skenario ini, fakta baru terungkap dari silsilah keluarga. Ada jejak leluhur yang mengarah ke Nusantara, sebuah koneksi yang selama ini tidak diketahui publik. Kabar tersebut langsung menyebar cepat, memicu perbincangan besar di kalangan pecinta sepak bola. Bayangkan dampaknya. Lamine Yamal, pemain muda penuh kreativitas, kini punya ikatan emosional dengan Indonesia. Erling Haaland, mesin gol kelas dunia, memiliki darah yang sama dengan jutaan fans Garuda. Dan David da Silva, yang sudah lama berkarir di Indonesia, ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dari sekadar profesional. Jika itu benar terjadi, bukan hanya sekadar cerita menarik, ini akan menjadi peluang besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Dalam dunia sepak bola internasional, klaim keturunan harus dibuktikan secara resmi melalui dokumen dan diakui oleh federasi. Tanpa itu, semua akan menjadi spekulasi yang sulit dipercaya. Hingga saat ini, tidak ada data valid yang menunjukkan bahwa ketiga pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Artinya, kabar yang beredar lebih banyak lahir dari harapan dan imajinasi para penggemar. Meski begitu, satu hal yang menarik, cerita seperti ini menunjukkan betapa besarnya mimpi masyarakat Indonesia untuk melihat timnas bersaing di level dunia. Dari rumor, harapan, hingga imajinasi, semuanya bermuara pada satu keinginan yang sama, melihat Garuda terbang lebih tinggi. Apa jadinya jika salah satu talenta muda paling bersinar di Eropa tiba-tiba memilih membela timnas Indonesia? Nama Lamine Yamal mendadak jadi perbincangan panas. Bukan karena gol spektakuler atau asis brilian, tapi karena rumor mengejutkan. Ia dikaitkan dengan timnas Indonesia. Media sosial langsung meledak, fans Garuda heboh, dunia mulai melirik. Tapi apakah ini kenyataan atau hanya mimpi yang terlalu indah? Semua bermula dari spekulasi yang beredar liar di internet. Nama Lamine Yamal, pemain muda yang tengah naik daun di Eropa, tiba-tiba dikaitkan dengan proyek besar sepak bola Indonesia. Di tengah ambisi besar untuk membangun timnas yang kompetitif, Indonesia memang sedang aktif melakukan naturalisasi pemain diaspora. Langkah ini membuat banyak pihak mulai berimajinasi lebih jauh, dan disitulah nama Yamal muncul. Seorang pemain dengan teknik tinggi, kecepatan luar biasa, dan visi permainan matang di usia muda, dikaitkan dengan skuad Garuda. Tentu saja, kabar ini langsung mengundang perhatian besar. Bayangkan sejenak, stadion penuh, ribuan supporter mengenakan merah putih, dan di tengah lapangan, Lamine Yamal mengenakan jersey timnas Indonesia. Ia menggiring bola, melewati pemain lawan dengan mudah, memberikan umpan matang, bahkan mencetak gol penentu kemenangan. Jika skenario ini benar-benar terjadi, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain hebat, tapi juga simbol perubahan besar. Sebuah pernyataan bahwa sepak bola Indonesia siap naik level ke panggung dunia.
Euforia ini membuat banyak fans percaya bahwa tidak ada yang mustahil di sepak bola modern. Namun di balik semua harapan itu, ada realita yang tidak bisa diabaikan. Aturan FIFA soal perpindahan kewarganegaraan pemain sangat ketat. Seorang pemain tidak bisa begitu saja berpindah negara tanpa memenuhi syarat tertentu, mulai dari garis keturunan hingga riwayat bermain di tim nasional sebelumnya. Selain itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak terkait mengenai kabar tersebut. Artinya, rumor ini masih berada di wilayah spekulasi. Di satu sisi, publik ingin percaya. Di sisi lain, logika mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar mungkin? Inilah konflik yang membuat kabar ini semakin panas, antara harapan besar dan kenyataan yang ada. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor ini, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di titik yang menarik. Perhatian dunia mulai datang, ambisi besar mulai terlihat, dan mimpi untuk melihat timnas Indonesia bersaing di level tertinggi bukan lagi hal yang mustahil. Lamine Yamal mungkin masih sebatas nama dalam spekulasi, tapi semangat yang muncul dari rumor ini adalah nyata. Lalu pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kesempatan itu benar-benar datang, apakah Indonesia sudah siap? Dan menurut kamu, apakah ini masa depan yang mungkin terjadi? Atau hanya sekadar mimpi yang terlalu tinggi? Kabar yang sebelumnya terdengar mustahil, kini mengguncang dunia sepak bola. Striker mematikan asal Norwegia, Erling Haaland, dikabarkan resmi bergabung dengan timnas Indonesia dalam sebuah langkah yang langsung menjadi sorotan global. Dalam skenario yang mengejutkan ini, Indonesia disebut berhasil melakukan gebrakan besar dengan mendatangkan salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Pemain yang dikenal dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan insting gol luar biasa itu, kini dikaitkan dengan skuad Garuda. Jika benar terjadi, ini bukan hanya sekedar transfer pemain. Ini adalah peristiwa bersejarah yang berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola Asia, bahkan dunia. Bayangkan, Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi puluhan ribu supporter. Sorakan menggema saat Haaland memasuki lapangan dengan jersey merah putih. Setiap sentuhan bola menghadirkan ancaman nyata bagi lawan. Setiap peluang hampir pasti menjadi gol. Dampaknya tidak main-main. Timnas Indonesia yang selama ini berjuang untuk bersaing di level Asia, tiba-tiba memiliki striker kelas dunia. Peluang lolos ke turnamen besar meningkat drastis. Ranking FIFA berpotensi melonjak. Bahkan perhatian media internasional akan tertuju ke Indonesia. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan besar. Secara regulasi FIFA, perpindahan pemain antar negara bukanlah hal sederhana. Banyak syarat ketat yang harus dipenuhi, mulai dari kewarganegaraan hingga riwayat penampilan internasional. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait kabar tersebut. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa isu ini masih berada di ranah spekulasi. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, rumor ini telah membakar semangat para pecinta sepak bola Indonesia. Mimpi melihat pemain kelas dunia mengenakan lambang Garuda kini terasa sedikit lebih dekat. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi kenyataan yang mengubah sejarah, atau hanya sekedar rumor yang terlalu indah untuk dipercaya? Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Penyerang tajam yang selama ini bersinar di kompetisi Liga Indonesia, David da Silva, dikabarkan masuk dalam radar pemanggilan timnas Indonesia. Dalam skenario yang kini ramai dibicarakan publik, striker asal Brasil tersebut disebut-sebut berpeluang mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Garuda seiring performa impresifnya di level klub. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca ruang, serta insting gol yang tinggi membuat namanya sulit untuk diabaikan. Jika pemanggilan ini benar-benar terjadi, tentu akan menjadi langkah menarik bagi timnas Indonesia. Kehadiran sosok striker berpengalaman seperti David da Silva bisa menambah variasi serangan dan memberikan opsi berbeda di lini depan. Bayangkan, dalam laga penting, timnas Indonesia membutuhkan gol penentu. Bola silang datang dari sisi sayap, dan di dalam kotak penalti, David da Silva berdiri di posisi yang tepat, menyambut bola dengan tenang dan mengubahnya menjadi gol kemenangan. Namun di balik potensi tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan. Secara regulasi, pemain asing hanya bisa membela timnas Indonesia jika telah memenuhi syarat kewarganegaraan dan proses naturalisasi sesuai aturan FIFA. Artinya, pemanggilan ini baru bisa terrealisasi jika seluruh proses administrasi dan legal telah selesai. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kabar pemanggilan tersebut. Banyak pihak menilai isu ini masih sebatas spekulasi, meskipun didukung oleh performa apik sang pemain di kompetisi domestik. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, nama David da Silva kini semakin kuat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dan jika peluang itu benar-benar terbuka, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu senjata baru bagi skuad Garuda. Lalu pertanyaannya sekarang,
Apakah ini akan menjadi kenyataan yang memperkuat lini serang Indonesia, atau hanya sekadar wacana yang belum waktunya terwujud? Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. 3 nama besar yang selama ini menghiasi panggung sepak bola Eropa dikabarkan mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia.